Pernahkah kamu merasa semakin kamu diam, justru orang-orang makin memperhatikanmu? Seolah ada sesuatu dalam dirimu yang tidak terlihat, tapi terasa kuat dan sulit dijelaskan. Kamu tidak banyak bicara, tidak mencari perhatian, tapi kehadiranmu selalu terasa berbeda. Bahkan terkadang, orang lain merasa segan tanpa tahu alasannya. Jika kamu lahir di Kliwon, ini bukan kebetulan. Karena diam kamu bisa jadi menyimpan kekuatan besar yang selama ini belum kamu sadari. Selamat datang di channel Jejak Primbon 99, tempat kita mengungkap rahasia weton, energi batin, dan sisi tersembunyi dalam diri manusia yang jarang diketahui. Sebelum lanjut, coba dari kota atau daerah mana saja kalian. Semoga semua dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang melimpah serta berkah. Di sini, setiap pembahasan bukan sekadar cerita, tapi cermin untuk memahami diri lebih dalam. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke orang terdekatmu. Dukungan kecilmu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan konten yang bermanfaat. Dalam tradisi Primbon Jawa, Kliwon bukan sekadar salah satu dari 5 pasaran, melainkan memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Kliwon sering disebut sebagai pancar, yang berarti pusat atau poros. Dalam konsep ini, pancar adalah titik keseimbangan yang menghubungkan berbagai arah, energi, dan kekuatan yang ada di alam semesta. Karena itulah, orang yang lahir pada Kliwon dipercaya membawa energi pusat yang mampu menyelaraskan antara dunia lahir dan batin. Keistimewaan ini membuat individu Kliwon seringkali memiliki aura yang berbeda dibandingkan orang lain. Tanpa harus berusaha keras untuk menonjol, keberadaan mereka sudah cukup untuk menarik perhatian. Bukan karena mereka ingin dilihat, tetapi karena energi dalam diri mereka secara alami memancar keluar. Aura ini sering terasa tenang, dalam, dan sulit ditebak, seolah menyimpan sesuatu yang besar di balik kesederhanaan sikap mereka. Sebagai pancar, orang Kliwon juga dianggap memiliki kemampuan untuk menjadi penyeimbang dalam berbagai situasi. Ketika lingkungan di sekitarnya penuh konflik atau ketegangan, kehadiran mereka justru bisa membawa ketenangan. Mereka tidak selalu harus berbicara atau mengambil tindakan besar. Cukup dengan hadir dan bersikap tenang, energi di sekitarnya perlahan menjadi lebih stabil. Inilah salah satu bentuk kekuatan yang tidak terlihat, tetapi nyata dirasakan. Selain itu, posisi Kliwon sebagai pusat juga melambangkan kemampuan untuk menyerap sekaligus memancarkan energi. Orang Kliwon cenderung lebih peka terhadap suasana, emosi orang lain, bahkan perubahan energi di sekitarnya. Mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak semua orang sadari. Namun, kepekaan ini juga menjadi tantangan. Jika tidak mampu mengelola diri, mereka bisa mudah terbebani oleh energi negatif dari lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi orang Kliwon untuk menjaga keseimbangan batin. Dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan niat yang baik, energi pusat dalam diri mereka akan bekerja secara optimal. Mereka bukan hanya menjadi pribadi yang kuat secara batin, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, menjadi Kliwon bukan sekadar tentang memiliki kelebihan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan, baik dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan. Karena sebagai pusat energi, apa yang terjadi dalam diri mereka akan memengaruhi banyak hal di sekitarnya. Bagi sebagian orang, diam sering dianggap sebagai tanda kelemahan, tidak berani, tidak percaya diri, atau tidak punya pendapat. Namun bagi mereka yang lahir di Kliwon, diam justru adalah bentuk kekuatan yang paling dalam. Diam bukan berarti kosong, melainkan penuh. Penuh dengan pengamatan, perasaan, dan perhitungan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Orang Kliwon cenderung tidak tergesa-gesa dalam merespons sesuatu. Mereka lebih memilih untuk mengamati terlebih dahulu, memahami situasi, lalu bertindak pada waktu yang tepat. Dalam proses diam itulah, mereka sebenarnya sedang mengumpulkan energi batin. Mereka menyerap keadaan di sekitarnya, membaca karakter orang lain, dan menyusun langkah tanpa banyak suara. Itulah sebabnya, ketika akhirnya mereka bertindak, hasilnya seringkali tepat dan sulit diprediksi. Diamnya orang Kliwon juga menciptakan aura misterius. Banyak orang merasa penasaran, bahkan terkadang segan, karena tidak bisa dengan mudah membaca isi pikiran mereka. Dalam dunia yang penuh kebisingan, seseorang yang mampu tetap tenang dan tidak banyak bicara justru memiliki daya tarik tersendiri.
Kehadiran mereka terasa kuat, meskipun tanpa kata-kata. Lebih dari itu, diam adalah cara orang Kliwon menjaga energi mereka. Mereka tidak mudah terpancing emosi atau ikut terbawa arus situasi. Saat orang lain sibuk bereaksi, mereka memilih untuk tetap tenang. Dalam ketenangan itulah, mereka menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah goyah. Karena mereka memahami bahwa energi yang terbuang sia-sia hanya akan melemahkan diri sendiri. Namun, kekuatan dalam diam ini juga membutuhkan kesadaran. Tidak semua diam adalah kekuatan. Diam yang dipenuhi amarah, dendam, atau tekanan justru bisa menjadi beban yang perlahan merusak dari dalam. Oleh karena itu, orang Kliwon perlu belajar membedakan antara diam yang menenangkan dan diam yang menekan. Diam yang menjadi kekuatan adalah diam yang lahir dari ketenangan, penerimaan, dan pengendalian diri. Ketika diam dijaga dengan kesadaran, ia berubah menjadi sumber energi yang luar biasa. Orang Kliwon mampu menghadapi berbagai situasi tanpa kehilangan kendali. Mereka tidak mudah goyah oleh omongan orang lain, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mudah kehilangan arah. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh reaksi, kemampuan untuk tetap diam dengan sadar adalah kekuatan yang langka. Pada akhirnya, diam bagi orang Kliwon bukan sekadar pilihan sikap, tetapi bagian dari jati diri. Dalam diam itulah mereka menemukan kekuatan, menjaga keseimbangan, dan mempersiapkan diri untuk bertindak dengan tepat. Dan justru karena diam itulah, mereka mampu memengaruhi tanpa harus banyak bicara. Salah satu kekuatan paling dikenal dalam ajaran Primbon Jawa tentang Kliwon adalah Sabdo Dadi, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai ucapan yang menjadi kenyataan. Bagi orang Kliwon, kata-kata bukan sekadar bunyi atau ekspresi, melainkan mengandung energi yang mampu memengaruhi realitas. Apa yang mereka ucapkan, baik itu doa, harapan, maupun kemarahan, dipercaya memiliki daya getar yang lebih kuat dibandingkan kebanyakan orang. Hal ini bukan berarti setiap ucapan akan langsung terjadi secara instan, melainkan menunjukkan bahwa lisan orang Kliwon memiliki keterhubungan yang lebih dalam dengan energi batin dan alam. Ketika mereka berbicara dengan kesungguhan hati, fokus, dan emosi yang kuat, kata-kata tersebut seolah didorong oleh energi yang lebih besar. Inilah yang membuat ucapan mereka terasa lebih berbobot, lebih berpengaruh, dan terkadang benar-benar menjadi kenyataan dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Namun di balik kekuatan ini, terdapat tanggung jawab yang besar. Karena jika tidak disadari, Sabdo Dadi bisa menjadi pedang bermata dua. Saat emosi negatif seperti marah, kecewa, atau dendam menguasai, kata-kata yang keluar bisa membawa dampak buruk, baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Ucapan yang dilontarkan tanpa kendali bisa menjadi energi negatif yang berbalik arah, menciptakan konflik, atau bahkan memperkeruh keadaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tenang. Itulah sebabnya, orang Kliwon sangat dianjurkan untuk menjaga lisan mereka. Tidak mudah berkata kasar, tidak sembarangan mengumpat, dan tidak melontarkan kata-kata yang menyakitkan, terutama saat emosi sedang memuncak. Sebaliknya, mereka dianjurkan untuk menggunakan kekuatan ucapannya sebagai doa, mengucapkan hal-hal baik, memberi harapan, dan menenangkan orang lain. Karena setiap kata yang diucapkan dengan niat baik akan membawa energi positif yang perlahan membentuk kenyataan yang lebih baik pula. Selain itu, kesadaran dalam berbicara juga menjadi kunci utama. Orang Kliwon perlu belajar untuk menyaring apa yang ingin diucapkan, memahami dampaknya, dan menyelaraskan antara pikiran, perasaan, serta niat. Ketika ketiganya selaras, maka kata-kata yang keluar tidak hanya bermakna, tetapi juga memiliki kekuatan yang membangun. Dalam kehidupan sehari-hari, kekuatan Sabdo Dadi ini sering terlihat dalam hal-hal sederhana. Misalnya, ketika orang Kliwon memberikan semangat kepada orang lain, kata-katanya terasa lebih mengena dan mampu membangkitkan motivasi. Atau, ketika mereka mendoakan sesuatu dengan tulus, hasilnya seringkali lebih cepat terasa. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mereka bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membawa kebaikan. Pada akhirnya, Sabdo Dadi bukan sekadar kelebihan, tetapi amanah. Kekuatan ini menuntut kedewasaan, kesadaran, dan pengendalian diri. Karena semakin besar kekuatan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. Dan bagi orang Kliwon, menjaga lisan bukan hanya tentang etika,
tetapi tentang menjaga keseimbangan energi dalam hidup mereka sendiri. Sebagai pancer atau pusat energi, orang Kliwon dipercaya memiliki satu keistimewaan yang jarang dimiliki oleh orang lain, yaitu perlindungan batin alami. Perlindungan ini bukan sesuatu yang terlihat secara kasat mata, melainkan berupa energi yang bekerja secara halus, menjaga diri mereka dari berbagai pengaruh negatif. Dalam kepercayaan Jawa, energi ini sering digambarkan sebagai perisai gaib yang terbentuk dari kekuatan batin dan keseimbangan dalam diri. Perlindungan ini membuat orang Kliwon cenderung lebih tahan terhadap niat buruk, tekanan emosional dari orang lain, bahkan gangguan yang bersifat tak kasat mata. Ketika ada energi negatif yang mendekat, secara alami tubuh dan batin mereka akan merespons dengan menciptakan jarak atau penolakan. Tidak jarang, orang yang berniat buruk justru merasa tidak nyaman atau menjauh dengan sendirinya tanpa alasan yang jelas. Namun, penting untuk dipahami bahwa perlindungan ini bukanlah sesuatu yang selalu aktif tanpa syarat. Kekuatan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi batin orang Kliwon itu sendiri. Ketika hati mereka bersih, pikiran jernih, dan niat tetap baik, maka energi perlindungan ini akan bekerja dengan kuat dan stabil. Sebaliknya, jika mereka dipenuhi oleh amarah, dendam, iri hati, atau pikiran negatif lainnya, maka perisai tersebut perlahan melemah. Inilah yang menjadi kunci utama, menjaga kebersihan hati. Orang Kliwon dianjurkan untuk belajar memaafkan, tidak menyimpan kebencian, dan tidak terjebak dalam emosi negatif yang berkepanjangan. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memahami bahwa kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terbawa oleh energi buruk. Selain itu, perlindungan batin ini juga membuat orang Kliwon memiliki intuisi yang kuat. Mereka seringkali bisa merasakan ketika berada di lingkungan yang tidak nyaman atau bertemu dengan orang yang membawa energi negatif. Perasaan tidak enak yang muncul bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan yang bekerja secara alami. Jika mereka mampu mempercayai intuisi ini, mereka bisa menghindari banyak hal yang merugikan. Di sisi lain, perlindungan ini juga berfungsi sebagai penyeimbang. Orang Kliwon tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga bisa memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Kehadiran mereka seringkali membawa ketenangan, seolah-olah menciptakan ruang yang lebih damai dan terlindungi. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata dirasakan oleh orang lain. Namun, seperti semua kekuatan, perlindungan batin ini membutuhkan kesadaran dan perawatan. Ia bukan sesuatu yang bisa digunakan secara sembarangan atau diabaikan begitu saja. Orang Kliwon perlu terus menjaga keseimbangan hidupnya, baik melalui sikap, pikiran, maupun tindakan sehari-hari. Pada akhirnya, perlindungan batin alami ini bukan hanya tentang menghindari hal buruk, tetapi juga tentang menjaga kualitas diri. Karena ketika seseorang mampu menjaga batinnya tetap bersih dan seimbang, maka bukan hanya dirinya yang terlindungi, tetapi juga dunia di sekitarnya ikut merasakan dampak dari energi positif tersebut. Dari semua kekuatan yang dimiliki oleh orang Kliwon, baik itu kekuatan dalam diam, sabdodadi, maupun perlindungan batin, semuanya bermuara pada satu kunci utama, keikhlasan. Tanpa keikhlasan, kekuatan hanya akan menjadi beban. Namun dengan keikhlasan, semua energi dalam diri akan mengalir dengan seimbang dan membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Keikhlasan dalam ajaran Jawa sering disebut sebagai lilo, yaitu kemampuan untuk menerima, melepaskan, dan tidak terikat secara berlebihan pada sesuatu. Orang Kliwon yang mampu menjalani hidup dengan lilo tidak mudah terguncang oleh keadaan. Mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan, tidak pula terjebak dalam kesenangan yang berlebihan. Hati mereka tetap tenang, karena tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat sementara. Inilah yang membuat orang Kliwon memiliki daya tarik terhadap rezeki, bukan karena mereka mengejar, tetapi karena mereka tidak melekat secara berlebihan. Ketika seseorang tidak tamak, tidak iri, dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki, maka energi dalam dirinya menjadi ringan. Energi yang ringan inilah yang membuka jalan bagi datangnya berbagai kemudahan dalam hidup. Rezeki seolah datang dengan sendirinya, mengalir tanpa harus dipaksakan. Namun, keikhlasan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, orang Kliwon tetap berusaha, bekerja, dan berjuang seperti orang lain.
Bedanya, mereka tidak membiarkan hasil menguasai pikiran mereka. Mereka fokus pada proses, melakukan yang terbaik, lalu menerima hasilnya dengan lapang dada. Dalam sikap inilah, kekuatan sejati terbentuk, kekuatan yang tidak mudah goyah oleh kegagalan maupun keberhasilan. Keikhlasan juga menjadi penyeimbang bagi kekuatan lainnya. Misalnya, dalam Sabdo Dadi, jika seseorang tidak ikhlas, maka ucapan bisa dipenuhi oleh ego dan emosi negatif. Namun jika dilandasi keikhlasan, setiap kata yang keluar akan menjadi doa yang menenangkan dan membawa kebaikan. Begitu pula dengan perlindungan batin, keikhlasan menjaga agar energi tetap bersih dan tidak terkontaminasi oleh niat buruk. Selain itu, orang Kliwon yang ikhlas cenderung memiliki aura pengayoman. Kehadiran mereka terasa menenangkan, membuat orang lain merasa diterima dan dihargai. Mereka tidak menghakimi, tidak memaksakan, dan tidak mencari pengakuan. Justru karena itulah, mereka dihormati secara alami. Tanpa perlu menunjukkan kekuatan, mereka sudah menjadi sosok yang berpengaruh. Namun, mencapai keikhlasan bukanlah hal yang instan. Ia adalah proses yang harus dilatih setiap hari, melalui pengalaman hidup, melalui ujian, dan melalui kesadaran diri. Orang Kliwon perlu belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, memaafkan yang telah terjadi, dan terus menjaga hati agar tidak dipenuhi oleh hal-hal negatif. Pada akhirnya, keikhlasan adalah fondasi dari semua kekuatan. Ia adalah sumber ketenangan, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Tanpa keikhlasan, kekuatan bisa menjadi bumerang. Tetapi dengan keikhlasan, kekuatan berubah menjadi berkah. Dan disitulah letak kekuatan sejati orang Kliwon. Bukan pada seberapa besar energi yang mereka miliki, tetapi pada seberapa tulus mereka menjalani hidup dan menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Jadi, jika kamu adalah Kliwon, jangan pernah meremehkan dirimu hanya karena kamu berbeda, lebih pendiam, atau tidak selalu menonjol seperti orang lain. Karena justru dalam diam itulah tersimpan kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Kekuatan untuk memahami tanpa banyak bicara, merasakan tanpa terlihat, dan memengaruhi tanpa harus memaksa. Namun ingat, setiap kekuatan selalu datang bersama tanggung jawab. Gunakan kelebihanmu bukan untuk menyakiti, bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk melindungi, menenangkan, dan membawa kebaikan bagi sekitar. Jaga lisanmu, jaga hatimu, dan tetaplah rendah hati dalam setiap langkah. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan tentang seberapa hebat kamu terlihat, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kamu berikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa, dukung channel Jejak Primbon 99 dengan like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekatmu. Sampai jumpa di video berikutnya.